Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Eni. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah luar biasa baik Bu Eni. Alhamdulillah, senang saya ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Ida sesuai dengan agenda kita ya Bu Ida ya. Kita akan berbincang nih Bu Ida ya. Iya Bu Eni. Saya izin share screen dulu Bu Ida. Ya, terkait ini Bu Ida. Coaching nih Bu Ida ya. Bu Ida kan sudah menjadi seorang coach nih ya. Saya ingin menanyakan nih dari kriteria ini ya Bu Ibu ya, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan koci. Di sini ada poin 1, 2, 3 dan 4 ya Bu Ida ya. Oke, Iya, Bu Eni. dari kriteria ya Bu Ida ya, dari 3 kriteria ini manakah yang ingin Bu Ida kembangkan Bu Ida? Dari ketiga kriteria yang ingin saya kembangkan adalah bagian yang di pertanyaan berbobot Bu Eni. Oke, pertanyaan berbobot. Oke, yang Ibu rasa di bagian pertanyaan berbobot ini, Ibu sudah berada di poin berapa Bu Ida? Yang saya rasakan, saya masih ada di poin 3 Bu Eni. Poin 3, oke. 1-2 kali Bu Ida masih menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Baru 1-2 kali saja ya Bapak Bu Ida ya. Masih ada beberapa kali, berarti masih ada beberapa kali Bu Ida masih belum menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci ya Bu Ida ya. Oke. Ya, jadi kriteria kompetensi yang ingin Bu Ida kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Bu Ida ya. Iya. Bu Ida ingin meningkatkan menjadi poin yang keberapa Bu Ida? Saya kepingin meningkatkan ke poin yang keempat Bu Eni. Untuk bisa selalu mengajukan pertanyaan yang nggak hanya 1-2 kali saja Bu Eni. Oke. Bu Ida ingin meningkatkan dari kriteria pertanyaan berbobot ini dari poin 3 ingin meningkat menjadi poin keempat ya. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Oke. Untuk mencapai ini Bu Ida, langkah apa nih yang akan Ibu Ida lakukan agar poinnya menjadi meningkat nih, bukan stagnan aja di poin ketiga gitu. Apa yang akan Ibu Ida lakukan dari sini? Yang akan saya lakukan yang pertama adalah menggali cerita dari permasalahan yang disampaikan ke saya Bu Eni. Ya. Terus yang kedua selalu menggunakan kata kunci tadi, tidak keluar dari jalur tadi Bu Eni, begitu. Oke, Ibu akan menggali dari coaching-nya ya, kemudian Ibu akan menangkap kata kunci dari coach yang sedang Ibu coaching. Oke, selain itu adakah hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin masih itu aja Bu Eni, nanti sambil jalan saya akan lebih belajar lagi untuk mencari pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga menemukan kata kunci yang lebih rinci lagi. Cara ini Bu, belajarnya bagaimana tuh Bu? Belajar akan bisa pandai untuk membuat pertanyaan berbobot dan juga mendapatkan kata kunci yang pas gitu? Adakah hal yang lain bisa Ibu tingkatkan? Ya, dengan mendengarkan tujuan dari si coach tersebut. Jadi mengarah ke tujuan percakapan yang kita lakukan. Jadi tidak keluar dari tujuan yang pembicaraan yang kita lakukan. Ya, itu saja. Ada hal-hal yang lain yang bisa Ibu lakukan? Selain fokus ke coaching-nya, maksudnya ada hal yang lain yang bisa mengembangkan Ibu agar pertanyaan berbobotnya bisa mencapai poin keempat itu? Mungkin masih itu Bu Eni. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Bu Ida atas sharing-nya. Oke, dari yang sudah Ibu sampaikan ya, Ibu kan ingin meningkatkan kemampuan menggunakan pertanyaan berbobot dari poin ketiga, 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Ibu ingin lebih meningkatkan agar selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan ya, melalui proses coaching yang akan Ibu lakukan. Oke, kapan Ibu akan melakukan proses coaching, Bu?
mungkin minggu depan Bu Eni, Hmm. setelah kita komunikasi seperti ini, saya akan melakukan koci lagi di minggu depan. Oke. Hari Senin ya Bu ya? Siap Bu Senin Eni siang? ya. Ya, Senin siang Bu nanti Eni. saya akan datang lagi nih sekolahan Bu Ida ya, dan saya akan melakukan observasi ya Bu ya, atas Iya Bu percakapan Eni coaching yang siap. akan Bu Ida lakukan ya. Iya Bu Eni siap. Oke, Nanti kita hari senang Senin sekali. saya. Ya, senang sekali Bu Ida. Bu Ida telah menyampaikan ke saya. Nanti saya akan melakukan observasi di hari Senin siang ya Bu ya. Sampai bertemu lagi di Senin siang Bu Ida. Iya Sampai siap jumpa Bu lagi Eni. Bu Ida. Terima kasih. Sampai Selamat jumpa. siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begitu kurang lebih pasca pra-supervisinya Bu. Tadi sih sebenarnya yang saya harapkan Bu Ida itu menyampaikan pada saat Bu Ida berefleksi tadi ya, berlatih dulu. Itu sering Oh, berlatih. iya, iya. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya juga latihan ya Bu ya. Jadi sekarang tugasnya Bu Ida mengcoaching Bu Zahrotul. Nanti saya akan mengobservasi ya. Oh, begitu. Iya, iya. Observasi saya akan fokus ke, jadi tugas Bapak Ibu pada saat melakukan observasi adalah mencatat ya yang terlihat dan terdengar pada saat rekan calon guru penggerak Bapak Ibu yang Bapak Ibu coaching itu ya melakukan coaching yang bebas dari penilaian, kemudian asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan supervisi yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai supervisornya loh ya. Oke. Nah, sekarang adalah sesi saya mengobservasi jalannya coaching yang dilakukan oleh Bu Ida ke Bu Zahrotul. Saya akan mengamati Bu Ida karena saya perannya sebagai supervisor di sini. Nanti saya akan melakukan pasca supervisi ke Bu Ida lagi gitu ya. Oke, silakan Bu Ida jalankan proses coachingnya dengan Bu Zahrotul ya. Saya akan mendengarkan. Iya, Bu Zah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zahro. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Bagaimana Sore. kabarnya, Bu Zahro? Alhamdulillah, Bu, baik. Tapi agak lelah akhir-akhir nih karena sudah memasuki pekan ujian, jadi agak melelahkan. Iya, agak melelahkan ya, Bu ya. Iya. Oke, kira-kira kita hari ini mau ngobrol apa ini, Bu Zahro? Ada yang mau diobrolkan? Iya, Bu, kemarin saya kirim pesan ke panjenengan itu hari ini karena ingin mengobrolkan sesuatu. Jadi ingin sharing dan barangkali nanti saya menemukan titik pencerahan seperti itu, Bu. Jadi gini, Iya. Bu, saya kan di sekolah selain sebagai guru, saya kan juga ditugaskan sebagai wali kelas. Nah, ada salah satu siswa saya, siswa yang sangat spesial bagi saya, spesial dalam tanda kutip. Bu Ida mungkin tahu sendiri, Bu, namanya Nabil. Okay. Oh ya, nah, Nabil ini Bu Zahro. sangat suka mengganggu temannya, kemudian sangat jahil dan pernah juga memukul temannya. Nah, ini sehingga saya sering juga mendapat laporan dari teman-temannya yang mengeluhkan, Bu, ini Nabil kok seperti ini sih, Bu? Apa nggak bisa ditatip atau dikeluarkan ke sekolah, bahkan sampai bilang seperti itu, Bu. Pingin curhat tentang itu. Iya, si Nabil luar biasa ya, Bu Zahro, menurut ceritanya Bu Zahro. Nah, kira-kira dari yang sudah diceritakan Bu Zahro itu, Bu Zahro sudah melakukan apa ya, Bu Zahro? Apa yang sudah Bu Zahro lakukan kira-kira? Yang sudah saya lakukan sebenarnya gini, Bu, ini justru yang ingin saya tanyakan ke jenengan. Jadi saya mikir ini harus melakukan apa ya biar saya itu punya ide. Saya ini kan ingin membantu Nabil supaya dia berubah lebih baik lagi. Nah, ini tadi yang saya pikirkan itu, Bu. Makanya saya menghubungi panjenengan. Oh gitu. Terus dari tingkah laku dari si Nabil ini kira-kira Bu Zahro sudah menangkap potensi apa yang kira-kira bisa dimiliki si Nabil ini? Kalau yang saya lihat
Nabil ini tipe pembelajar yang kinestetik. Jadi anaknya itu tidak suka belajar hanya diam di kelas, kemudian hanya mendengarkan ceramah gitu, bukan tipenya. Nabil ini tipenya anak yang suka bergerak, jadi suka keliling di kelas. Kemudian selain itu saya karena mungkin ada faktor dari keluarga juga Bu, backgroundnya broken home. Jadi anaknya itu tidak bisa kalau misalkan dikasih tahu dengan cara dikerasi. Jadi harus dikasih sentuhan lembut gitu Bu. Intinya kalau misalkan mau mendekati Nabil ini harus kita itu berusaha dengan secara pendekatan personal dari hati ke hati. Maksudnya secara dialusi gitu. Kalau dikasari itu malah tidak bisa si Nabil ini yang saya lihat. Nah, melihat dari potensinya si Nabil, Bu Zahro kira-kira sudah mempunyai solusi? Mungkin ya Bu ya, karena anaknya tipenya kinestetik, mungkin saya bisa melakukan kalau pas pembelajaran, mungkin pembelajarannya lebih variatif lagi, mungkin sesekali juga perlu mengajaknya bermain di luar kelas, mungkin itu ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau untuk yang terkait perlakuan saya ke Nabil, itu sepertinya saya harus sering mengajaknya ngobrol dari hati ke hati supaya saya juga tahu kebutuhannya dia itu yang membuat dia kok berlaku nakal itu seperti apa sih. Sepertinya saya harus sering-sering mengajaknya mengobrol. Nah, gitu Bu. Kalau melihat seperti itu berarti untuk rencana ke depannya Bu Zahro seperti apa Bu kira-kira? Kalau untuk rencana mungkin ya itu tadi mungkin ya Bu. Jadi di pembelajaran saya lebih menerapkan metode yang bervariasi lagi, tidak hanya di kelas saja, mungkin bisa di luar kelas, mungkin juga bisa menerapkan pembelajaran yang mungkin diskusinya yang moving seperti itu. Mungkin juga perlu kalau misalkan anaknya juga sering-sering saya ajak ngobrol, kemudian perlu juga sepertinya untuk mengajak orang tuanya berdiskusi atau istilahnya kerjasama. Jadi melibatkan orang tua untuk memantau perkembangannya Nabil. Ya, kapan kira-kira Bu Zahro akan melakukan itu? Secepatnya Bu, mungkin minggu ini sepertinya saya harus sudah action supaya gitu. tidak berlarut-larut. Ya. Oke, baiklah Bu Zahro, berarti nanti setelah seminggu dari sini ya Bu Zahro ya. Berarti Senin depan ya Bu Zahro ya. Ya, Senin depan nanti kita akan bercakap lagi ya Bu Zahro untuk membicarakan tentang aksi nyata rencana yang akan Bu Zahro terapkan. Begitu ya Bu Zahro? Iya Bu, Oke, makasih banyak Bu Ida. Jadi punya gambaran saya setelah ngobrol dengan panjenengan harus melakukan apa. Iya, terima kasih Bu Zahro. Ya, assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Ida telah melakukan coaching ke Bu Zahro ya. Dan saya sudah melakukan observasi sesi coaching yang sudah Bu Ida lakukan. Nah, sekarang ini sampai waktunya ke kita pada sesi pasca observasi ya Bu Ida ya. Gimana Bu Ida? Ready? Anggap aja ini sudah beda. Bisa saja sih pada saat si observer, si supervisornya itu melakukan observasi, setelahnya ada jeda berapa menit atau berapa jam gitu, habis itu melakukan pasca observasi ya. Baiklah, kita mulai saja ya Bu Ida, mengingat waktu ini udah banyak ini yang kita pakai nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Bu Eni. Pripun kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah, saya Bu Eni. Alhamdulillah. Tadi saya memperhatikan ini coaching sudah Bu Ida lakukan tadi ya dengan Bu Zahro itu sudah luar biasa tuh Bu Ida. Oke. Menurut Bu Ida nih ya, pada waktu kita melakukan percakapan sebelumnya itu kan Bu Ida menyampaikan ke saya bahwa Bu Ida ingin mengembangkan kompetensi Ibu terkait dengan ini ya Bu Ida ya, pertanyaan berbobot ya. Iya. Pada waktu itu Bu Ida menyampaikan bahwa Bu Ida itu masih di posisi ketiga tuh, 1-2 kali masih menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Gimana nih Bu Ida setelah melakukan praktek coaching dan saya
melakukan pengamatan, observasi. Perasaan Bu Ida gimana nih? Perasaan saya senang Bu Eni, karena saya bisa melakukan mengajukan pertanyaan yang lebih daripada 1 sampai 2 kali kepada coach saya Bu Eni. Sudah ada peningkatan ya Bu Ida ya jadi ya? Alhamdulillah sudah ada Bu Merasa Eni. sudah berada di poin berapa sekarang? Saya merasa sudah ada di poin 4 Bu Eni, lebih sering melakukan mengajukan pertanyaan terbuka terhadap si coach Bu Eni. Oke, terima kasih Bu Ida. Oke, benar sekali sih Bu Ida, sama dengan apa yang saya perhatikan tadi, memang benar apa yang disampaikan Bu Ida sudah naik tingkat tuh dari poin 3 masuk ke poin 4 Bu Ida. Berarti Bu Ida sudah maksimal tuh dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Ida ya. Oke, dari sini mana lagi kompetensi yang ingin Bu Ida kembangkan terkait kemampuan coaching Bu Ida? Dari 3 kriteria ini, apa masih ada yang perlu ditingkatkan Bu Ida? Ada Bu Eni, di bagian yang mendengarkan aktif Bu Eni. Oke, mendengarkan aktif ya Bu Ida. Bu Ida merasa di posisi berapa dengan kriteria mendengarkan aktif ini Bu Ida? Ini saya masih merasa di posisi 3 Bu Eni. Kadang-kadang ada kebawa coach untuk melakukan asumsi saya mengarah ke coach, menjudgment sama si coach seperti itu Bu Eni. Oke, masih ada belum ini ya. Terkadang masih ada judgement dan juga asumsi ya terhadap coach yang sedang Bu Ida coaching ya Bu Ida ya. Oke, dari hal ini Bu Ida mau seperti apa nih? Mau meningkat ke poin berapa nih dari posisi ketiga ini harapannya? Harapannya bisa meningkat ke poin yang keempat Bu Eni. Ke poin keempat ya. Ibu benar-benar nanti harapannya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coach yang sedang Bu Ida coaching ya. Oke, dari hal tersebut, hal apa yang akan Bu Ida lakukan untuk meningkatkan itu, Bu Ida? Saya akan berusaha melakukan lebih sering melakukan komunikasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan sehingga saya nanti bisa menangkap daripada emosi si coach itu seperti apa, seperti itu Bu Eni, sehingga saya tidak menjudgment si coach tersebut. Bu Ida akan melakukan komunikasi dengan coach Bu Ida dengan maksimal punya. Oke, sebelum Bu Ida mempraktekkan coaching itu, apa yang akan Bu Ida lakukan sebelumnya? Karena Bu Ida sudah mengetahui tuh kalau posisi sekarang Bu Ida itu berada di posisi 3 tuh. Nah, untuk mencapai poin ketiga itu, sebelum melakukan Ibu Ida akan melakukan coaching dengan coach Bu Ida, Ibu akan melakukan apa tuh? Adakah hal-hal yang ingin Ibu Ida lakukan? Yang akan saya lakukan berusaha untuk nanti ke depannya jika melakukan percakapan dengan coach tidak menjudgment, tidak memberikan asumsi, melabeli si coach dengan sesuatu yang tidak sesuai seperti itu, Bu. Oke. Bagaimana tuh Bu Ida tahu kalau yang seperti ini adalah kategori menjudgment, yang seperti ini adalah kategori mengasosiasi, yang seperti ini adalah kategori memberi asumsi, itu caranya bagaimana? Ibu mengetahuinya dari mana? Dari ketika saya mengawali pembicaraan, menggali cerita dari si coach untuk menangkap ceritanya, jadi kita berusaha menggiring si coach untuk mencapai tujuan percakapan kita tadi tanpa dengan melabeli atau menjudgment. Iya, agar Bu Ida lebih fasih untuk hal itu. Ada hal yang perlu bisa dilakukan oleh Bu Ida sebelum melakukan coaching? Saya akan melakukan refleksi dulu, Bu. Refleksi terhadap diri saya sendiri untuk sesuatu hal yang perlu saya tingkatkan itu seperti apa, seperti itu. Oke, Ibu akan melakukan refleksi terlebih dahulu sebelum melakukan coaching ke coach Ibu ya. Oke. Iya. Selain refleksi, adakah hal lain Bu yang akan Bu Ida lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu itu terkait mendengarkan aktif? Gimana Bu Eni?
selain melakukan refleksi dan juga Ya. berlatih coaching lagi gitu ya, melakukan coaching ke coach Ibu, ada hal lain atau itu saja? Sementara itu dulu aja Bu Eni. Oke, terima kasih Bu Ida. Jadi ya hal yang pertama yang akan Ibu lakukan adalah melakukan refleksi ya. Refleksi diri ya Bu ya. Refleksi Iya. diri Ibu terkait kompetensi coaching Bu Ida ya. Itu kapan Bu akan dilakukan Bu? 3 hari dari sekarang mungkin Bu Eni. 3 hari dari sekarang. Ini hari Senin berarti hari Rabu ya Bu ya? Iya Rabu Bu atau Eni, Kamis? hari Rabu. Rabu ya, Rabu siang Bu? Iya siap Bu Eni, hari Rabu siang. Rabu siang Ibu akan melakukan refleksi. Ini lumayan jauh nih refleksinya ya Bu ya? Iya Bu Oke, Eni. 3 hari ini Ibu akan melakukan refleksi. Setelah itu Bu Ida akan melakukan praktik coachingnya kapan Bu? Setelah refleksi, mungkin 1 hari dari setelah refleksi Bu Eni. Hari Kamisnya ya Bu ya? Iya siap, hari Kamis. Hari Kamis nanti. Oke. Terima kasih Bu Ida. Ibu Ida akan melakukan refleksi 3 hari dari sekarang, yaitu hari Rabu di siang hari, kemudian akan melakukan sesi coaching dengan coach Ibu di hari Kamis ya Bu ya. Oke, nanti pada saat hari Kamis itu saya akan kembali lagi datang ke sekolah Ibu ya untuk melakukan observasi Bu terkait kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu, yaitu mendengarkan aktif. Di sini akan ada peningkatan atau tidaknya ya. Oke. Iya Bu Eni. Setelah ya observasi itu nanti tentunya akan ada percakapan lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ida atas sharingnya Bu Ida. Saya senang sekali ya bisa berbincang dan sharing terkait apa yang sedang dialami Bu Ida ya. Terima kasih atas kebersamaannya Bu Ida. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu Ida.